Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube Pak Handoko. Di dalam video ini saya akan membahas contoh soal tes P3K Guru Honorer tahun 2023 untuk kompetensi wawancara, tentunya dilengkapi dengan pembahasan gitu ya. Nah, semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa memperlancar teman-teman saat mengikuti tes P3K Guru Honorer tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan pertama sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan pertama ini adalah opsi yang D, yakni sangat setuju gitu ya. Jadi mari kita bahas bersama-sama. Untuk opsi yang A, sangat tidak setuju. Jika seseorang sangat tidak setuju, mungkin mereka tidak merasa tertantang atau tidak tertarik untuk mencoba hal-hal baru. Mereka mungkin lebih suka kenyamanan dan kestabilan. Kemudian yang opsi B, tidak setuju. Jika seseorang tidak setuju, mereka mungkin merasa kurang tertarik untuk mencoba hal-hal baru dan lebih memilih untuk tetap pada kebiasaan atau aktivitas yang sudah mereka kenal gitu ya. Kemudian opsi yang C, yakni setuju. Jawaban ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang merasa tertantang untuk mencoba hal-hal baru, tetapi tidak sejauh yang diungkapkan dalam jawaban yang D gitu ya, yaitu sangat setuju. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa seseorang sangat tertantang untuk mencoba hal-hal baru. Mereka mungkin memiliki dorongan kuat untuk bereksplorasi dan memperluas pengalaman mereka. Jadi jawaban D, sangat setuju, sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang merasa sangat tertantang untuk melakukan hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, waktu menjawab pertanyaan kedua sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah opsi yang C, yakni mencari tahu alasan ketidakaktifannya dan berusaha untuk memotivasinya supaya lebih semangat lagi. Jadi mari kita bahas bersama-sama itu ya. Nah, untuk opsi yang A, segera melaporkan ketidakaktifan pegawai tersebut kepada pimpinan. Langkah ini mungkin terlalu prematur dan dapat dianggap sebagai tindakan ekstrim. Sebaiknya Anda mencoba pendekatan yang lebih lunak terlebih dahulu sebelum melaporkan masalah tersebut kepada pimpinan gitu ya. Kemudian opsi yang B, hanya fokus dengan diri sendiri dan menyelesaikan job desk yang saya miliki. Meskipun fokus pada pekerjaan sendiri itu penting, situasi di mana persiapan akreditasi melibatkan kerja tim memerlukan kolaborasi dan dukungan semua anggota tim. Kemudian untuk opsi yang C, mencari tahu alasan ketidakaktifannya dan berusaha untuk memotivasinya supaya lebih semangat lagi. Ini adalah pendekatan yang lebih bijaksana, memahami alasan dibalik ketidakaktifan dan berusaha memotivasi rekan kerja yang kurang aktif dapat meningkatkan efektivitas tim secara keseluruhan. Kemudian opsi yang D, berusaha untuk melakukan pendekatan kepada rekan kerja yang kurang aktif untuk mencari tahu informasi tentangnya. Sebenarnya opsi ini mirip dengan jawaban yang benar ya, yaitu yang C. Mencari informasi lebih lanjut dan mencoba untuk memahami alasan dibalik ketidakaktifan rekan kerja adalah langkah yang baik. Jadi jawaban yang tepat ya, kalau tadi kita konteksnya adalah di dalam pertanyaan kedua, yaitu yang C, yakni mencari tahu alasan ketidakaktifannya dan berusaha untuk memotivasinya supaya lebih semangat lagi.
Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, waktu menjawab pertanyaan ketiga sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang A, yakni menghampiri anak saya dan menasihatinya untuk tidak berbuat demikian lagi, gitu ya. Jadi pembahasan untuk pertanyaan ketiga ini kita mulai dari yang opsi A, menghampiri anak saya dan menasihatinya untuk tidak berbuat demikian lagi. Ini adalah langkah yang bijaksana, memberikan nasihat dan menjelaskan kepada anak tentang pentingnya perilaku yang baik merupakan cara positif untuk mendidik mereka, gitu ya. Kemudian yang B, segera merangkul anak yang dipukul oleh anak saya agar tidak menangis. Meskipun merangkul anak yang terluka adalah tindakan baik, tetapi reaksi yang lebih baik adalah memberikan peringatan kepada anak yang melakukan pemukulan untuk menghindari tindakan tersebut di masa mendatang. Kemudian opsi yang C, membiarkannya begitu saja karena mereka masih kecil. Meskipun anak-anak masih kecil, itu bukan alasan untuk mengabaikan perilaku tidak pantas. Ini adalah peluang untuk memberikan pembelajaran tentang norma-norma sosial dan batasan perilaku yang diterima. Kemudian yang D, memarahi anak saya karena memukul temannya. Memarahi bisa menjadi reaksi yang terlalu keras. Lebih baik memberikan pemahaman dan nasihat daripada hanya memberikan hukuman. Jadi jawaban yang paling tepat dalam konteks di soal ini adalah yang A ya, yaitu menghampiri anak saya dan menasihatinya untuk tidak berbuat demikian lagi. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, waktu menjawab pertanyaan keempat sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah opsi yang C, yakni memperingatkan senior dengan cara yang baik bahwa jam istirahat masih lama, gitu ya. Nah, untuk pembahasan yang keempat ini, kita mulai dari yang opsi A dulu. Menyarankan senior tersebut untuk mengajak pegawai lain. Nah, meskipun ini bisa menjadi opsi yang baik, tetapi dapat dianggap kurang sopan. Sebaiknya sikap menyalahi aturan itu sebaiknya ini ya lebih baik dalam memberikan pengingat secara sopan gitu. Nah, kemudian untuk opsi yang B, menolak dengan keras ajakan tersebut karena sudah menyalahi aturan. Menolak dengan keras mungkin terlalu tegas, mengkomunikasikan aturan dan memberikan pengingat dengan cara yang sopan bisa menjadi pendekatan yang lebih baik gitu. Kemudian yang C, memperingatkan senior dengan cara yang baik bahwa jam istirahat masih lama. Jawaban yang benar ini ya. Nah, kenapa? Karena memberikan peringatan atau pengingat secara sopan kepada senior adalah tindakan yang sesuai dalam konteks ini. Nah, kemudian memberikan kode kepada senior tersebut dengan menengok ke arah jam tangan akan jam istirahat masih lama. Ini bisa dianggap kurang langsung dan mungkin gak efektif ya, karena memberikan komunikasi yang jelas dan terbuka dapat lebih bermanfaat. Jadi jawaban yang tepat dalam konteks di pertanyaan yang keempat ini adalah yang C, yakni memperingatkan senior dengan cara yang baik bahwa jam istirahat masih lama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima.
Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang D, yakni sangat setuju gitu ya. Jadi untuk opsi yang A deh misalkan, yakni sangat tidak setuju. Jika seseorang sangat tidak setuju, mungkin mereka berpendapat bahwa sikap moral karyawan tidak memiliki dampak signifikan gitu ya pada lingkungan kerja. Namun sebagian besar orang akan setuju bahwa sikap moral yang baik dapat mempengaruhi lingkungan kerja. Kemudian opsi yang B, tidak setuju. Jika seseorang tidak setuju, mungkin mereka merasa bahwa sikap moral tidak begitu penting dalam membentuk lingkungan kerja yang nyaman. Namun kebanyakan orang akan setuju bahwa sikap moral yang baik dapat menciptakan atmosfer positif. Kemudian yang C, yakni jawaban ini menunjukkan persetujuan terhadap pernyataan, tetapi tidak sekuat jawaban yang D ya, yaitu yang sangat setuju. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, ini menyatakan keyakinan yang kuat bahwa memiliki sikap moral yang baik sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D ya, yaitu yang sangat setuju gitu. Oke, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang ke-6 sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-6 ini adalah opsi yang C, yakni bersikap jujur dan profesional gitu ya. Jadi opsi yang A, mengikuti perintah atasan secara loyal. Meskipun loyalitas terhadap atasan penting, sikap yang baik sebagai seorang pegawai tidak hanya terbatas pada loyalitas. Faktor lain seperti integritas dan profesionalisme itu juga penting gitu ya. Kemudian yang B, berintegritas dan memberikan nilai lebih. Berintegritas dan memberikan nilai lebih adalah sikap yang baik, tetapi tidak secara khusus disebutkan dalam jawaban. Namun berintegritas sejalan dengan opsi yang benar gitu ya. Nah, kemudian yang C, bersikap jujur dan profesional. Jawabannya benar. Bersikap jujur dan profesional adalah sikap yang sangat dihargai dalam konteks lingkungan kerja, terutama untuk seorang pegawai ASN P3K gitu ya. Nah, kemudian menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Meskipun menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja itu penting, itu tidak mencakup seluruh gambaran sikap seorang pegawai. Sikap yang lebih holistik seperti integritas dan profesionalisme juga perlu diperhitungkan. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang ke-6 ini adalah yang C ya, yakni bersikap jujur dan profesional gitu. Oke, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-7 sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-7 ini adalah opsi yang A, yakni saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Nah, untuk opsi yang A ya kita bahas pertama kali. Jadi jawaban yang ada dalam opsi A ini adalah jawaban yang sangat baik gitu ya. Ini menunjukkan kesadaran diri dan komitmen untuk selalu meningkatkan diri dan menjunjung tinggi nilai integritas. Kemudian kalau untuk opsi yang B, terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga.
Meskipun lingkungan sekitar bisa mempengaruhi nilai integritas, seharusnya tidak tergantung pada perilaku orang lain. Integritas adalah tentang tindakan yang benar tanpa memandang perilaku orang lain, gitu ya. Kemudian C, saya tidak konsisten berintegritas namun juga tidak pernah bermaksud berperilaku menyimpang. Konsistensi dalam integritas itu penting, dan jawaban ini menunjukkan ketidakpastian atau ketidakstabilan dalam memegang nilai tersebut, gitu ya. Kemudian yang D, saya orangnya berintegritas namun berperilaku menyimpang jika ada kesempatan terkadang. Ini adalah jawaban yang kontradiktif dan mungkin menimbulkan keraguan terhadap integritas seseorang. Jadi jawaban yang paling tepat ya yang A ya, yakni saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-8 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 ini adalah opsi yang D, yakni sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan P3K. Jadi saya sudah siap dari awal, gitu ya. Nah, jadi gini, untuk opsi yang A gitu, selama masih dalam kesanggupan saya siap. Nah, jawaban ini menunjukkan kesiapan sepanjang masih dalam kemampuan, tetapi mungkin tidak sepenuhnya menyatakan kesiapan tanpa syarat. Kemudian yang B, tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. Ini mungkin menunjukkan ketidakpastian atau kurangnya tanggung jawab pribadi terhadap konsekuensi pekerjaan, gitu ya. Kemudian saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Jawaban ini menunjukkan kesiapan dengan syarat, yaitu jika tidak mengubah zona nyaman, namun pekerjaan mungkin mengharuskan seseorang untuk keluar dari zona nyaman, itu ya. Nah, kemudian yang D, sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN. Jadi saya sudah siap dari awal. Jawaban yang paling tepat ya. Ini menunjukkan bahwa seorang pelamar telah melakukan riset dan persiapan sebelumnya, menunjukkan kesiapan yang lebih kuat untuk menghadapi konsekuensi pekerjaan ASN P3K. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya dalam konteks ini, yaitu sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN. Jadi saya sudah siap dari awal. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang ke-9 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-9 ini adalah opsi yang A, yakni sangat setuju, gitu ya. Jadi untuk opsi yang A, sangat setuju, ini jawaban ini menunjukkan tingkat kesiapan yang sangat tinggi dan kesediaan untuk ditempatkan di mana saja di Indonesia. Ini mencerminkan fleksibilitas dan keterbukaan. Kemudian opsi yang B, setuju. Nah, meskipun setuju, jawaban ini mungkin menunjukkan tingkat kesiapan yang sedikit lebih rendah daripada jawaban yang A ya. Namun masih menunjukkan kesiapan untuk ditempatkan di berbagai lokasi, gitu. Nah, kemudian untuk yang opsi C, ragu-ragu. Jawaban ragu-ragu mungkin menunjukkan ketidakpastian atau kekhawatiran terkait penempatan penempatan di berbagai wilayah, sebuah jawaban yang kurang mendukung kesiapan total gitu. Kemudian yang D, yakni tidak setuju.
Jawaban ini menunjukkan penolakan atau ketidaksetujuan untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, yang mungkin tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan ASN P3K yang mungkin memerlukan mobilitas dan fleksibilitas. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-9 ini adalah yang A, yaitu sangat setuju, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-10 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-10 ini adalah opsi yang A, yakni sangat setuju, gitu ya. Jadi untuk opsi yang A ini adalah jawaban yang menunjukkan keyakinan yang kuat dan persetujuan penuh terhadap pentingnya berintegritas dan memberikan nilai lebih sebagai sikap seorang pegawai. Kemudian yang B, setuju. Meskipun setuju, jawaban ini mungkin mencerminkan tingkat persetujuan yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jawaban yang A. Kemudian ragu-ragu. Nah, ragu-ragu mungkin menunjukkan ketidakpastian atau kebingungan terkait dengan pentingnya berintegritas dan memberikan nilai lebih. Kemudian opsi yang D, yakni tidak setuju. Jawaban ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pernyataan bahwa berintegritas dan memberikan nilai lebih adalah sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pegawai. Jadi jawaban yang paling tepat dalam konteks ini adalah yang A, yakni sangat setuju. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-10. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di ujung daripada video ini. Seperti biasanya, di akhir video saya akan memberikan satu pertanyaan tambahan yang saya berharap teman-teman secara mandiri mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian saya juga masih berharap lagi ke teman-teman untuk menyampaikan jawaban teman-teman itu di dalam kolom komentar video ini, sehingga nanti bisa menjadi bahan diskusi oleh teman-teman yang lain, gitu ya, sehingga nanti akan terwujud ekosistem belajar yang baik yang sama-sama berjuang di dalam tes P3K, gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sekali lagi saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K tahun 2023. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.